Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita bikin rak buku ya. Oh, lebih tepatnya mungkin lemari buku. Tinggi 2 meter dan lebar 120 bagi persekatnya. Berapa rak dapatnya? Kayaknya sekitar 7 kalau nggak 6 lah. Cuman finishingnya dalamnya kita pakai kertas shift, lapisan luarnya kita pakai HPL. Kenapa pakai 2 komponen itu? Nanti saya kasih tahu. Oke, simak terus. Saya pakai blockboard, 2 blockboard karena saya pengen bikinnya itu sekitar 2 meteran kali 120. Yuk, yang pertama adalah memotong. Kalau untuk memotong, simak video saya di sebelumnya. Video sebelumnya itu membahas tentang bagaimana cara memotong untuk seefisiensi bahan gitu. Pakai aplikasi dari smartphone yang bernama SketchUp Pro. Itu di sebelah kanan kalau teman-teman bisa lihat, sudah saya cantumin linknya. Kalau mau tahu cara memotong dengan sehemat mungkin bahan, silahkan di situ ya. Di sini saya memulai memotongnya dari lembaran yang paling besar. Jadi saya potong dulu selebar 30 cm sepanjang 2 meter. Nah, masing-masing sekatnya itu saya potong 30 cm dengan lebar dan panjang 118,4 untuk bagian dalam. Nah, untuk bagian luarnya, yang bagian atasnya saya potong selebar multiplex, jadi standar ya. Jadi untuk belakangnya saya nggak usah motong lagi nanti. Untuk bagian si triplek belakangnya ya, yang 6 mili tersebut yang sudah saya lapis. Di sini saya sedang memotong sekatnya. Untuk bagian persekatnya itu, sekatnya untuk tengahnya itu ada 6. Sekatnya itu ada 6 sekat. Lanjut saya bikin alasnya. Untuk alas bawah lemari bukunya, ini tingginya ini sekitar 6 cm kalau dari bawah ya, dari dasar. Kita lanjut untuk pemotongan kertas shiftnya. Untuk ukurannya disesuaikan. Kalau untuk kertas shiftnya saya lebihkan 2 cm. Untuk panjang keseluruhan totalnya saya lebihkan jadi 1 cm ke bagian samping masing-masing ya. Jadi ini untuk pemotongan ini, untuk ini ya bagian dalamnya. Jadi sebelum dirakit sudah kita lapisin dulu di bagian dalamnya biar tidak menyulitkan pada saat perakitan atau pada saat lemarinya nanti berdiri. Yang perlu diperhatikan ya teman-teman, agar tidak melembung di kertas shiftnya itu ya, pelan-pelan aja nariknya. Ini saya tariknya pelan-pelan, nggak usah langsung, nggak usah banyak-banyak dulu, pelan-pelan aja, yang penting rata, jadi dia nggak melendung. Kemudian kita potong sampingnya ya teman-teman, udah pasti tahu lah, pasti dipotong ini. Cuman saran saya itu pakai cutter yang benar-benar tajam ya, soalnya kalau nggak dia akan berudul nanti. Ini ya udah saya lapis bagian atasnya dan bagian bawahnya. Depannya juga udah saya lipat, saya tekuk seperti ini. Kertas shiftnya juga belakangnya juga saya tekuk seperti ini, jadi biar nggak gampang terlupas ya. Adapun juga nggak usah ditekuk juga nggak apa-apa, cuman harus dilem lah, dilem pakai lem G itu. Cuman ini caranya biar lebih cepat aja. Terus di belakang saya ini kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah triplek belakangnya. Ini saya pakai triplek ketebalannya 6 mili. Ini juga kita lapis dulu sebelum kita rakit. Bagiannya itu menurut saya nih agak sulit ya, karena besar dimensinya. Kalau yang belum biasa mungkin takutnya melendung atau bagaimana gitu. Nanti intinya itu sebenarnya di ujung sana. Kalau di ujung sananya itu sudah ketempel dengan lurus, dia ke belakangnya ngikutin, tinggal pelan-pelan aja narik kertas yang belakangnya. Itu aja sih tipsnya ya. Oke, sekarang kita tempelin ini. Simak terus videonya. Oke. Nah ini ya, ini yang penting awalannya teman-teman. Tipsnya tuh di sini. Kalau awalannya dia sudah lurus,
kebelakangannya lurus, asalkan dengan syaratnya nariknya pelan-pelan nih, nggak usah banyak-banyak dulu, tapi pelan-pelan aja. Nanti kita gesek pakai KP-nya, usahain serapi mungkin biar nggak ada yang melendung, karena ini dimensinya besar ya. Ini selebar multipack ya, nggak saya potong 122, cuman panjangannya 2 meter. Ini saya lapis semua untuk bagian belakang si lemarinya. Untuk raknya selalu saya pakai trapeze per sekatnya, per setiap raknya, karena mungkin saya khawatirin takutnya buku yang dipajang nanti atau yang disimpan itu besar-besar, takutnya dia agak doyong ke bawah kalau nggak pakai seperti ini. Nanti juga saya sekrup kemungkinan dari belakangnya dan saya paku. Nah, ini saat perakitannya, yang saya itu di bagian situ itu bagian atasnya ya teman-teman, bisa lihat ini bagian kakinya paling bawah. Oke, next kita bikin sekatnya. Sekatnya ini udah saya bagi per sekatnya, jadi udah dihitung ya per sekatnya berapa, rata jadi kalau kelihatan dari depan. Nggak hanya saya trapeze juga untuk sekatnya, ini saya skrup juga untuk bagian samping kanan kirinya dari sekatnya itu. Jadi memang seperti ini biar fungsinya lemari itu tidak doyong kanan kiri, jadi proporsional gitu, ke atasnya lurus, benar-benar lurus. Ini dia teman-teman, udah saya lapis, sudah saya berdiriin, persekatnya juga udah saya bagi. Persekatnya itu 30,8. Ini kalau untuk satu buku berdiri muat. Terus yang saya maksud dengan HPL ya, ntar sisi luarnya sini saya tiban HPL dengan motif yang sama seperti ini. Ini saya tempel HPL sebelah sininya. Nah, untuk edgingnya juga nih, ntar pasti kita pakai edging PVC. Jadi ntar ini ketiban ini. Sudah saya install, sekarang kita tempel bagian HPL-nya. Dan sekarang pemotongan HPL-nya, menentukan motifnya agar sama itu bagaimana ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya harus datang sih, harus datang ke tokonya, ke takonya atau ke mitra takonya, bawa contoh yang dari kertas sheetnya tersebut. Cara yang paling akurat ya menurut saya. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya, untuk pemotongan HPL-nya kita lebihin. Kalau saya lebihin 2 cm dari ukuran aslinya. Penempelannya pun dialasin dulu ya pakai apa gitu, kalau saya pakai HPL juga sih, jadi biar gampang nariknya. Selain itu kan tipis, bisa disesuaikan. Lanjut kita trim nih untuk lebihan HPL-nya. Bisa juga pakai kikir ya, cuman kalau menurut saya sih kurang maksimal karena pasti rudulnya dia nggak rata nanti. Itu ya tadi videonya. Cuman maaf tadi waktu sudah dilapis HPL kanan kirinya nggak saya dokumentasikan. Garis besarnya sama gitu, cuman bedanya kanan kirinya HPL gitu aja dengan warna dan motif yang sama. Mungkin teman-teman ada yang nanya ya, kenapa sih nggak langsung wallpaper aja gitu, atau nggak pakai kertas save aja semuanya kanan kirinya, atau aja yang pakai HPL aja sekalian semuanya gitu. Itu kenapa sih harus beda-beda? Itu gimana ya teman-teman ya, kadang-kadang kita itu bikin custom yang sesuai dengan budget sih customer, kalau saya pribadi ya. Jadi saya nggak memaksakan untuk harus pakai HPL semuanya. Otomatis kalau misalkan pakai HPL, otomatis budget ini akan nambah kan untuk harga customnya gitu. Nah, kenapa sih nggak pakai wallpaper semua?
Atau kenapa sih nggak pakai kertas sheet semua di lapisnya? Ya bisa aja, silahkan aja gitu. Cuman kalau saya berpikirnya, bagaimana dengan budget yang customer punya, itu kualitasnya dapat, dalam artian untuk warnanya itu kan tahan benturan, untuk edgingnya juga saya pakai yang edging PVC seperti ini kan tahan benturan gitu, nggak gampang mudah kelupas, nggak gampang nyeplak atau ketekan kalau gimana-gimana namanya pakaian gitu dalam waktu yang lama gitu. Nah, itu pertama. Kedua, kenapa harus bagian dalamnya? Karena menurut saya bagian dalamnya itu sangat minim untuk tersentuh gitu. Kalau masalah edging HPL-nya kan nggak harus pakai edging HPL yang PVC gitu. Misalkan seperti itu ya, ada pertanyaan gitu. Oke, nggak apa-apa. Cuman kalau saya itu lagi, saya menuju ke sebuah kualitas. Yang dimana kalau bagian dari luarnya itu maksudnya saya maksimalin untuk kualitasnya. Untuk ya itu yang saya bilang, untuk tahan benturan, untuk tahan goresan atau bagaimana. Kalau peruntukannya ini saya pakai edging PVC ya. Sebelumnya juga saya udah pernah kalau nggak salah bikin video. Nanti ada linknya di sini nih. Bikin video tentang berbagai macam edging. Di situ ada edging PVC, ada edging vinyl, ada edging kertasif. Tuh kertasif juga ada edgingnya, cuman ya terbatas gitu untuk grainnya. Oke, segitu dulu. Semoga video kali ini saya bermanfaat, menambah wawasan, menambah edukasi tentang bagaimana perakitan, tentang bagaimana finishing. Simak terus video saya yang lainnya. Teruslah berkarya, tetaplah semangat.